Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada presentasi ini saya akan membahas liquidity ratio pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk selama tahun 2022 sampai 2024. Nah, apa sih liquidity ratio? Nah, liquidity ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset pancar yang dimiliki. Intinya, kalau kita mau lihat, kalau semua utang jangka pendek jatuh tempo, cukup nggak sih aset pancar si PT Indofood ini buat bayar? Semakin tinggi rasio ini, biasanya makin aman posisi keuangan jangka pendek perusahaan. Nah, kita lanjut ya ke tabel analisis rasio likuiditas. Kita mulai pada current ratio. Nah, rumus current ratio yaitu current asset dibagi current liability. Nah, kan current ratio itu membandingkan total aset lancar dengan total kewajiban lancar. Kalau rasionya 1, berarti setiap Rp1 kewajiban jangka pendek didukung sama Rp1 aset lancar. Kalau di atas 1, artinya aset lancarnya lebih besar daripada kewajiban jangka pendek. Nah, kita lihat contohnya di tahun 2022. Ini kan 2022, si ini tuh kan current assetnya tuh kan 54,8 miliar. Nah, dibagi sama current liabilities pada tahun 2022 yaitu 30,7. Nah, hasilnya yaitu 1,79. Artinya setiap Rp1 utang jangka pendek Indofood ditopang oleh Rp1,79 aset lancar. Nah, di tahun 2023 naik jadi 1,92 dan di tahun 2024 naik lagi jadi 2,15. Nah, ini menunjukkan tren likuiditas Indofood membaik karena aset lancar tumbuh lebih cepat dibanding kewajiban lancar. Angka sekitar 2 kali biasanya sudah dianggap cukup aman untuk perusahaan. Kita lanjut ke asset test ratio atau quick ratio. Nah, ini tuh rumusnya quick ratio sama dengan current asset dikurang inventories baru dibagi current liabilities. Kenapa? Kenapa dikurang? Karena di quick ratio kita mengeluarkan persediaan inventories dari aset lancar. Alasannya persediaan itu kan butuh waktu untuk dijual dulu baru jadi uang. Nah, jadi dianggap kurang liquid dibanding kas atau piutang. Nah, contohnya tuh kan ini jadi di 2022 kan 54,8 miliar dikurang 16,5 miliar baru dibagi 30,7 miliar. Hasilnya sekitar 1,25. Artinya, tanpa menghitung persediaan pun, Indofood masih punya 1,25 aset liquid untuk setiap Rp1 utang jangka pendek. Nah, quick ratio juga meningkat dari kan di tahun 2022 kan 1,25. Nah, naik nih di tahun 2023 tuh jadi 1,45. Lalu naik lagi pada di tahun 2024 jadi 1,67. Nah, quick ratio di atas 1 berarti Indofood masih sanggup bayar utang jangka pendek walaupun persediaan tidak langsung laku terjual. Jadi dari sudut pandang kehati-hatiannya, kondisi likuiditas Indofood juga semakin kuat. Nah, dari analisis rasio likuiditas baik current ratio maupun quick ratio PT Indofood Sukses Makmur Tbk terus meningkat dari 2022 sampai 2024 dan semuanya berada di atas 1. Ini menunjukkan bahwa Indofood berada dalam kondisi liquid, artinya perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki, dan kemampuan tersebut semakin membaik dari tahun ke tahun. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, di sini saya Sufiana Rahmaini Matmaina. Di sini saya akan menjelaskan capital structure ratio atau rasio struktur modal. Nah, rasio struktur modal adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menilai komposisi pendanaan perusahaan antara utang, debit, dan modal sendiri equity. Nah, rasio ini penting karena membantu kita memahami seberapa besar resiko keuangan yang dimiliki perusahaan.
Nah, kalau utang terlalu besar berarti perusahaan punya beban bunga tinggi dan resikonya lebih besar. Tapi kalau modal sendiri lebih dominan, perusahaan lebih stabil dan tidak tergantung pada pihak luar. Biasanya resiko ini digunakan oleh investor, kreditor, dan manajemen untuk menilai apakah struktur struktur modal perusahaan sudah seimbang antara risiko dan keuntungan. Nah, selanjutnya di sini ada analisis struktur struktur rasio. Nah, di sini tuh ada total debit atau total utang. Nah, di sini tuh meningkat dari tahun 2022 ke 2024. Nah, di 2022 itu ada 86,81 juta, di 2023 itu 86,12 juta, di 2024 ada 92,72 juta. Nah, di sini tuh perusahaan menambah sedikit jumlah utang untuk mendukung kegiatan operasional dan ekspansi. Dan selanjutnya ada total aset. Di sini juga meningkat dari 180,43 juta di tahun 2022 menjadi 201,71 di juta di tahun 2024. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa aset perusahaan tumbuh dan kemungkinan hasil dari investasi atau ekspansi bisnis. Nah, di sini tuh kayak kenaikan aset sejalan dengan peningkatan utang, tapi tumbuh lebih kecil dibandingkan asetnya. Nah, artinya pertumbuhan aset ini lebih sehat karena tidak sepenuhnya dibiayai dari pinjaman. Nah, di sini ada debit rasio. Nah, rasio utang ini turun dari 0,48, terus di tahun 2023 jadi 0,46 dan stabil lagi di 2024 hasilnya 0,46 juga. Nah, artinya proporsi utang terhadap aset berkurang. Perusahaan semakin tidak bergantung pada pinjaman. Nah, struktur keuangan ini menjadi lebih kuat dan aman karena sebagian besar aset dibiayai dari modal sendiri. Terus di sini ada operating income, EBIT ya. Nah, EBIT ini menggambarkan laba sebelum bunga dan pajak alias pendapatan murni dari kegiatan operasional. Nah, nilai ini relatif stabil dari 2022 ke 2023, terus naik lagi ke pada tahun 2024. Bisa dilihat dari sini ya. Ini makin naik. Nah, artinya itu perusahaan memulai menunjukkan peningkatan efisiensi dan profitabilitas operasional di tahun 2024. Nah, kenaikan ini positif karena menunjukkan bahwa Indofood masih bisa meningkatkan pendapatan meski beban operasional atau biaya lainnya tetap ada. Terus selanjutnya ada interest expenses. Nah, interest expenses ini beban bunga sedikit menurun setiap tahun. Nah, ini berarti perusahaan berhasil mengurangi beban pinjaman bisa karena bunga lebih rendah atau utang jangka panjang berkurang. Namun meskipun turun jumlahnya masih jauh lebih besar dibandingkan laba operasional yang EBIT ini. Nah, itu alasan kenapa rasio times interest earned sangat kecil 0,04 sampai 0,05 karena EBIT masih belum cukup besar untuk menutupi bunga yang lebih tinggi. Udah sih, sekian dari saya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fatiza Frandita dengan NIM 104012400049. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan mengenai aset manajemen efisiensi ratio dari perusahaan PT Indofood. Nah, kira-kira aset manajemen efisiensi ratio ini itu untuk apa sih dan menunjukkan apa? Nah, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menilai seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Jadi langsung aja kita lihat hasil perhitungan kelompok kami mengenai rasio ini. Baik, ini hasil perhitungan dari kelompok kami mengenai aset manajemen efisiensi rasio dari perusahaan Indofood.
Jadi yang pertama yaitu ada total asset turnover. Dari tahun 2022 menunjukkan angka sebesar 0,62, kemudian di tahun 2023 sebesar 0,61, kemudian di tahun 2024 sebesar 0,60. Nah, rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan. Terlihat bahwa nilai Tato ini mengalami sedikit penurunan dari tahun ke tahun, dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Nah, artinya meskipun penjualan meningkat, tetapi total aset juga bertambah cukup besar gitu, sehingga efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan pendapatan sedikit menurun. Kemudian yang kedua ada fixed asset turnover dengan angka sebesar di tahun 2022 di angka 2,35, kemudian di tahun 2023 sebesar 2,36, kemudian di tahun 2024 sebesar 2,43. Nah, rasio ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan menggunakan aset tetapnya seperti gedung, mesin, peralatan, dan lain-lain untuk menghasilkan penjualan. Nah, nilainya ini cenderung meningkat ya setiap tahun, menandakan bahwa aset tetap dikelola semakin efisien. Artinya perusahaan mampu menghasilkan penjualan atau pendapatan yang lebih tinggi dengan aset tetapnya yang relatif stabil gitu ya. Yang ketiga, ada average collection ratio. Nah, di tahun 2022 itu sebesar 30, di tahun 2023 sebesar 28, dan di tahun 2024 sebesar 32. Nah, ini tuh menunjukkan hari, teman-teman. Nah, dari hasil perhitungan itu menunjukkan rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang dari pelanggannya itu. Nah, dari tahun 2022 sampai tahun 2024, di tahun 2023 ini merupakan periode yang paling efisien dengan waktu penagihan tercepat, yaitu 28 hari. Tetapi di tahun 2024 meningkat lagi menjadi 32 hari. Nah, artinya perusahaan sedikit lebih lama dalam menagih piutang kepada pelanggannya. Kemudian yang keempat yaitu accounts receivable turnover, di mana di tahun 2022 itu sebesar 0,03, di tahun 2023 sebesar 0,04, di tahun 2024 sebesar 0,03. Nah, rasio ini menunjukkan atau mengukur seberapa sering piutang usaha berputar dalam satu tahunnya. Nah, nilainya ini seperti yang kita lihat yaitu relatif stabil dan juga rendah, ya, dan itu menandakan bahwa penagihan piutang belum terlalu cepat. Nah, bisa jadi perusahaan memberi jangka waktu kredit yang cukup panjang kepada pelanggannya. Dan yang terakhir ada inventory turnover. Di tahun 2022 itu sebesar 4,65, di tahun 2023 di angka 4,97, dan di tahun 2024 di angka 4,21. Nah, rasio ini menunjukkan bahwa seberapa cepat perusahaan menjual dan mengganti kembali persediaannya. Nah, kinerja terbaik ini ada di tahun 2023 dengan perputaran tertinggi itu di angka 4,97 kali. Nah, menandakan pengelolaan stok itu lumayan efisien ya. Namun penurunan di tahun 2024 ini menjadi 4,21. Nah, bisa mengindikasikan bahwa adanya penumpukan persediaan atau penurunan permintaan. Nah, dari hasil perhitungan aset manajemen efisiensi ratio ini, kita dapat menarik kesimpulan umum nih. Yang pertama itu secara keseluruhan ya, efisiensi pengelolaan aset perusahaan relatif stabil selama di tahun 2022 sampai dengan 2024. Nah, dalam kurun waktu 3 tahun ini ada kelebihannya juga nih. PT Indofood ini dapat menggunakan aset tetapnya semakin efisien karena tadi fixed asset turnover-nya kan relatif naik ya angkanya. Kemudian ada catatan sedikit untuk total asset turnover-nya itu sedikit menurun dan perputaran inventory atau persediaannya itu di tahun 2024 juga menurun yang bisa menjadi perhatian bagi manajemen. Kemudian saran yang bisa kita berikan, mungkin perusahaan perlu menjaga pengendalian aset lancarnya yaitu piutang dan juga persediaan agar efisiensi penggunaan aset secara keseluruhan dapat meningkat kembali. Seperti itu. Baik, sekian dari aku. Em, untuk rasio selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner aku dan terima kasih. Halo semuanya, nama saya Wantina Siva Jasiani dengan NIM 1040124132 dari kelas MP 4802. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang profitability ratio atau rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualan aset atau ekuitasnya. Oke, eh kayaknya kurang kelihatan ya. Gini deh. Oke. Yang pertama di rasio profitabilitas ini kita ada ROI
atau return on investment atau operating return on investment. Rumusnya sendiri adalah laba operasi per total aset. Kalau bahasa Inggrisnya operating income per total aset. Nah, pada tahun 2022, ROI-nya adalah 11%, 2023 11%, 2024 juga 11%. Hal ini menunjukkan tren yang stabil di angka 11% sepanjang periode 2022 hingga 2024. Rasio ini mengukur laba dari operasi utama terhadap total investasi. Angka yang stabil menunjukkan kemampuan Indofood dalam menghasilkan laba operasional dari asetnya secara relatif konsisten. Maksudnya menghasilkan laba operasional dari asetnya relatif konsisten selama 3 tahun. Selanjutnya ada eh, operating profit margin atau OPM. Rumusnya sendiri adalah laba operasi per penjualan atau di sini operating income EBIT per sales. Eh, Trennya pada 2022 itu sebesar 11%, 2023 14%, dan 2024 15%. Tren ini meningkat dari 11% di tahun 2022 ke 15% di tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan perusahaan mulai lebih efisien dalam mengendalikan biaya operasional setelah laba kotor. Peningkatan ini mengindikasikan manajemen biaya operasional yang membaik di tahun 2024. Selanjutnya ada NPM atau Net Profit Margin. Pada tahun 2022, trennya menunjukkan NPM-nya sebesar 8%, 2023 10%, dan 2024 11%. Jika dilihat, trennya meningkat secara konsisten dari 8% di 2022 menjadi 11% di tahun 2024. Kenaikan ini merupakan indikator kinerja paling penting. Ini menunjukkan bahwa persentase laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari setiap rupiah penjualan terus membaik. Artinya Indofood semakin baik dalam mengelola seluruh beban, termasuk beban bunga dan pajak. Selanjutnya ada ROE atau Return on Equity. Rumusnya adalah laba bersih per ekuitas pemegang saham, atau di sini dalam bahasa Inggrisnya itu net income per total common equity. Nah, trennya menunjukkan pada tahun 2022 itu sebesar 10%, 2023 11%, dan 2024 12%. Yang berarti meningkat dari 10% di tahun 2022 menjadi 12% di tahun 2024. Kenaikan ini sangat baik bagi pemegang saham. Rasio 0,12 atau 12% di 2024 berarti setiap satu rupiah modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham menghasilkan 0,12 laba bersih. Tren peningkatan menunjukkan efisiensi yang membaik dalam menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan. Lalu ada gross profit margin atau GPM. Rumusnya sendiri adalah laba kotor per penjualan atau dalam bahasa Inggrisnya gross profit per sales. Trennya pada tahun 2022 itu sebesar 31%, 2023 itu sebesar 32%, dan 2024 itu sebesar 35%. Kenaikan ini sangat positif, artinya Indofood semakin efisien dalam mengelola beban pokok penjualan, biaya produksi atau bahan baku relatif terhadap pendapatan penjualan. Hal ini dapat disebabkan oleh kenaikan harga jual, efisiensi produksi, atau penurunan harga bahan baku. Yang terakhir itu ada return on asset atau ROA. Rumus ROA sendiri adalah laba bersih atau net income per total aset. Nah, trennya pada 2022 itu sebesar 0,05%, pada 2023 itu 0,06%. Maaf, ini nanti dikat ya. Yang terakhir kita punya return on asset atau ROA. ROA sendiri rumusnya adalah laba bersih per total aset atau dalam bahasa Inggrisnya net income per total aset. Untuk trennya pada tahun 2022 menunjukkan 5%. Pada tahun 2023 menunjukkan ROA sebesar 6% dan 2024 juga 6%. Nah, nilai 6% di 2024 berarti bahwa setiap satu rupiah aset yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan 6% laba bersih. Tren yang stabil atau meningkat tipis ini menunjukkan perusahaan cukup konsisten dalam efisiensi penggunaan asetnya untuk menghasilkan laba. Nah,
Secara keseluruhan, analisis rasio profitabilitas PT Indofood sukses makmur TBK dari tahun 2002 hingga 2024 menunjukkan kinerja yang semakin kuat dan efisien. Peningkatan margin, terutama di gross profit margin dan net profit margin adalah indikasi bahwa perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi biaya, baik di tingkat produksi maupun operasional, yang pada akhirnya meningkatkan laba bersih. Peningkatan ROE juga mengindikasikan semakin tingginya pengembalian bagi pemilik modal. Terima kasih.